Selamat malam, selamat datang kembali di channel gua. Dan ya, kali ini kita akan apa ya membahas tentang match yang baru aja kelar tadi di CGI 2021, di mana ada kira-kira 4 match yang yang dipertandingkan. Cuman di sini gua akan kayak ngomong secara general aja, karena kan memang ada beberapa tim yang belum main, dan juga ya ini masih hari pertama lah, jadi kayak ya mungkin kalau misalkan kalian juga kecewa dengan beberapa tim yang harusnya mereka punya performa yang bagus, ya itu wajar sih, karena untuk gua ya masih hari pertama, dan ya kita doakan aja yang semoga tim favorit kalian ini bisa melangkah ke tahap berikutnya, terutama untuk DG ya. Kalian harus dukung terus DG apapun kondisi dan situasinya, karena ya ini ibaratnya harapan soldiers Indonesia untuk membuat membuat Indonesia tuh dipandang lah di kontes CODM ini gitu. Oke, kita langsung bahas aja ya, nggak usah lama-lama. Jadi ada dua tim yang bertanding dua kali, di mana Almighty sama Resurgence ya, yang bermain dua kali. Jam pertama itu tadi itu kan New Anarchy melawan Almighty. Di sini bisa gue bilang kalau Almighty ini bermain cukup kompak, bermain cukup baik, ditambah dengan skemanya yang cukup berjalan untuk gue, dengan adanya Irfan J dan Shadab sebagai raser yang bermain sangat gemilang di pertandingan itu, membuat ya Almighty bisa memberikan tekanan ke anak New Anarchy pada hard point, di game hard point. Oke, cuman yang di sini gue bisa bilang adalah kadang-kadang Almighty ini kurang gitu konsisten untuk gue, terutama kalau kita lihat di game keduanya di Search and Destroy. Mereka sempat longgar dalam hal formasi pemainnya mereka. Jadi kalau kita lihat beberapa kali sih yang gue tonton, anak-anak Almighty-nya kecolongan. Dan gue harus bilang kalau anak New Anarchy ini tim yang juga gak main-main juga sih di kompetisi ini, dan mereka benar-benar nunjukin sebagai juara dari Filipina bahwa ya mereka punya satu hal yang bisa kita ambil sisi positifnya, yaitu kegigihan mereka. Terutama pas di game pertama, mereka nih bener-bener gak mau mengalah gitu aja. Ketika mereka lagi tertinggal, even mereka kalah, mereka tetap bisa nunjukin konsistensi permainan mereka, dan mampu membuat anak Almighty ini cukup kerepotan. Begitupun juga dengan yang terjadi di Search and Destroy gitu. Dan juga ini kegigihannya pun juga berlanjut pas di game domination, dan ya akhirnya membuahkan hasil untuk New Anarchy gitu. Dan anak-anak Almighty praktis ya kehilangan 1 poin. Untuk gua lebih-lebih di late round kedua, ya Almighty ini memang agak cukup kecolongan lah dengan beberapa hal yang diterapkan sama New Anarchy. Nah, itu untuk match pertama. Dan match keduanya adalah pas Almighty lawan Dinosaur. Nah, bisa gue bilang ini berat sebelah untuk gue ke Almighty, karena ya praktis Almighty ini menguasai hampir semua game sih untuk gue. Cuman yang di sini gue bisa lihat di Search and Destroy mereka harus benar-benar lebih rapi lagi mainnya. Kenapa? Karena yang gue lihat tadi dari jalannya Search and Destroy di pertandingan kedua mereka melawan Raptor Dinosaur, mereka tuh kecolongan 4 ronde.
Dan apa ya, barangkali mereka kaget juga karena eh, dinosaur ini kan main, kalau kita lihat mainnya agak defensif ya, agak main ke belakang, dan mereka nerapin hampir semuanya tuh support gitu. Lima bener-bener lima, dua rifleman dan tiga support. Jadi bener-bener gak ada yang ngeras sama sekali dan cenderung emang agak bertahan. Cuman balik lagi, anak-anak dinosaur ini belum apa ya, belum padu sepenuhnya gitu loh untuk menerapkan formasi ini. Terbukti pas udah masuk ke ronde 8 sampai seterusnya, mereka bener-bener kehilangan banyak momentum, dan ini dimanfaatkan oleh anak Almighty sehingga ya Almighty kembali menang di Search and Destroy Firing Range, kebetulan mapnya. Dan ya itu hal itu pun juga membuat Almighty punya apa ya, punya momentum lebih untuk bermain di game berikutnya, dan itu terjadi lagi untuk gue. Ya, menurut gue sih anak dinosaur ini, gue dari satu match ini aja gue bisa lihat mereka nya agak old school mainnya, karena mereka masih ngandelin meta-meta lama kayak chopper. Terus mereka juga apa ya, kalau gue bisa bilang tuh kurang agresif lah untuk gue, karena kan di apa ya, di kompetisi-kompetisi seperti ini lu harus benar-benar ambil inisiasi dulu siapapun itu orangnya. Jadi itu yang akan membuat momentum kemenangan lu tuh meningkat, dan ya memperbesar peluang lu juga untuk mengambil poin game lah, at least satu gitu. Oke. Kemudian ada anak Resurgence yang di game pertama ngelawan NRX. Nah, gue bisa bilang anak-anak Resurgence ini bener-bener salah satu yang paling bahaya untuk gue di Garena Invitational ini. Kenapa? Karena dari segi permainan mereka bener-bener berubah, dan apa ya, mereka bener-bener melakukan improvisasi yang bener-bener bagus banget. Dan itu berdampak banget ke permainan mereka di pertandingan ini. Pertandingan pertama ya, maksud gue terutama di Hardpoint dan juga Search and Destroy, mereka benar-benar membuat anak-anak NRX ini sampai bingung harus melakukan apa gitu. Dan juga nah, cuman di sini yang gue bisa bilang ya, mereka ini nggak bisa, kalau gue lihat kadang ini mereka nih kurang bisa apa ya, menyelesaikan game ini lebih cepat gitu. Terbukti pas di Domination mereka ini apa ya, kecolongan, dan ya resikonya adalah lu nggak bisa ngambil poin penuh gitu. Itu sih mau apa ya, menjadi kerugian yang ya mungkin nggak terlalu berdampak besar untuk RS, untuk anak Resident. Cuman ya dengan satu poin yang diambil NRX ini kan, ini keberuntungan, apa bukan keberuntungan, ini menjadi keuntungan sendiri untuk anak NRX, sehingga mereka bisa lebih percaya diri lagi untuk bermain di game, di match-match berikutnya gitu. Oke. Dan mungkin menjadi apa ya, acuan dari NRX sendiri untuk sisi positifnya adalah untuk ya mungkin mereview ulang strategi mereka, terutama untuk match-match yang akan mereka hadapi berikutnya gitu. Cuman di sini gue bisa bilang Resurgence ini bener-bener ya bermain sangat baik untuk gue. Terutama Dirt Raven sama Ranger itu, tiga itu bener-bener mesti dimatiin dulu sih kalau memang mau mengunci Resurgence dan membuat apa ya, membuat momentum tim lain meningkat gitu. Karena mereka ini yang megang apa ya, megang momentumnya lah, megang yang benar-benar bisa meningkatkan momentum anak-anak Resurgence untuk menang. Oke. Dan itu pun berlanjut pas lawan DG. Nah, ini pertandingan terakhir ini yang baru kelar ini. Ya, gue bisa bilang ya anak-anak DG pun kembali apa ya, mempercayakan Clove sama Zen sebagai ujung tombak mereka dalam setiap game yang mereka hadapi gitu.
Cuman di sini karena ya dengan adanya Dirt, Ranger dan juga Raven di permainan ini ya apa ya, mereka bisa benar-benar mengendalikan game yang apa ya, game dengan sangat apa ya, dengan sangat rapi gitu kalau yang gue lihat. Untuk di game apa ya, di game pertamanya gue bisa lihat sih anak DG agresif banget untuk gue. uh, Mereka bener-bener bermain sangat rapi, sangat bagus untuk gue di rate dengan apa, dengan Clove yang ya oke, on fire ya, kita bisa lihat on fire lah seperti biasa dengan Clove yang kita kenal gitu, dan juga Zen pastinya. Cuman pas di titik-titik terakhir itu, di fase kedua, pas di bunderan itu mereka sempat ketekan sama anak-anak Resurgence, dan untungnya mereka bisa mengendalikan eh, permainannya kembali ke apa ya, kembali dominan ke DG. Jadi DG bisa apa ya, mendapatkan satu game point itulah gitu. Dan ya which is udah menang lah anak-anak DG. Cuman di Search and Destroy kembali lagi, ini menurut gue kelemahannya barangkali belum apa ya, belum bisa diperbaiki lah sama anak DG, karena kembali lagi dari anak-anak DG ini mereka lemah sekali di Search and Destroy. Terbukti pas yang game terakhir ini benar-benar mereka diobok-obok habis-habisan, bener-bener sampai Clove pun juga gak gitu perform 100% sesuai dengan yang apa ya, bukan sesuai yang kita tonton lah gitu dalam setiap matchnya. Jadi bener-bener anak DG ini praktis kekunci pergerakannya, dan Resurgence dengan mudahnya bisa mengendalikan ya game itu sepenuhnya gitu, dengan ya dengan seperti dengan hasil itu ya mereka harus cepat-cepat memperbaiki sih hal-hal yang apa ya, enggaknya bisa at least memperbaiki permainannya mereka lah di Search and Destroy. Dan itu oke, dan di Domination kembali lagi anak DG ini menurut gue kecolongan, dan belum bisa bangkit lah dari game yang tadi. Jadi bener-bener kebawa apa ya, kebawa hasrat untuk menang, dan terlalu agresif jadinya memunculkan kepanikan sendiri untuk anak-anak DG. Dan ya yang itu sih yang gue lihat, yang gue pantau, dan ya praktis ya balik lagi anak-anak Resurgence bisa ngendalin permainannya lagi. Dan juga pas di Domination anak-anak RSG bener-bener mainnya lebih rapi untuk gue, terbukti mereka memainkan apa ya, playernya mereka dengan sangat efektif, dengan kalau nggak salah tuh ada 3 support, kalau nggak salah 3 support, terutama Derp ya. Gue harus benar-benar memberikan apresiasi yang benar sangat besar untuk Derp, Raven sama ya Derp sama Raven sih lebih-lebih, dan juga Ranger pas di Domination ya menurut gue. Karena ya benar-benar kita bisa tahu bahwa kontes Malaysia, tim ini udah banyak banget berubah dari segi permainan dan dari segi apa ya, konsistensi permainan mereka gitu. Jadi untuk anak DG saran gue sih step up lagi gameplaynya kalian dan formasi kalian, dan coba untuk bermain apa ya, dan coba untuk terus mempertahankan apa yang udah baik lah. Untuk gue, menurut gue sih anak-anak DG sudah melaksanakan tugasnya mereka dengan baik. Namun di balik itu ya improvisasi harus tetap diperlukan sehingga permainan anak-anak DG ini bisa meningkat di pertandingan berikutnya sampai di week keduanya lah mudah-mudahan. Dan ya kita doakan semua supaya anak-anak DG mampu untuk memenangkan game demi game yang tersisa dalam setiap
pertandingan yang akan mereka hadapi, dan dukung terus anak-anak DG supaya mereka bisa menjadi jawara di CGI tahun ini. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih nonton, and see you.